Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Soumya Lestari. In this video, I will explain about correlation study from subject quantitative research. Jadi correlation study itu adalah salah satu desain yang dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau relationship atau asosiasi antara dua atau lebih variabel tanpa memberikan treatment gitu ataupun manipulasi terhadap variabel tersebut. Nah, berbeda dengan penelitian eksperimen yang berfokus pada pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Nah, penelitian correlation ini hanya melihat apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti gitu. Nah, hubungan tersebut tuh bersifat timbal balik sehingga tidak bertujuan membuktikan hubungan sebab akibat. Nah, jadi tujuan correlation study ini itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel serta seberapa kuat sih dan bagaimana arah hubungan tersebut. Nah, contoh dari pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan belajar siswa study habits dengan prestasi akademik? Dan apakah terdapat hubungan antara durasi penggunaan media sosial dengan kualitas tidur? Nah, penelitian ini tidak bertujuan membuktikan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lain gitu, tetapi hanya mengidentifikasi hubungan di antara keduanya gitu. Nah, metode dalam correlation study itu yang pertama ada Pearson correlation. Nah, Pearson correlation itu adalah teknik yang paling sering digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel yang bersifat kontinu. Nah, melalui dengan Pearson correlation, peneliti itu dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel, yang kedua kekuatan hubungan, yang ketiga arah hubungan positif atau negatif. Nah, nilai korelasinya dinyatakan dengan koefisien R yang berbeda pada rentang min 1 hingga plus 1. R sama dengan plus 1 menunjukkan hubungan positif sempurna. Nah, kalau R itu sama dengan min 1 menunjukkan kalau hubungan negatif sempurna. Kalau R sama dengan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan. Nah, adapun ada interpretasi coefficient correlation R, nilai R itu 0,00 sampai 0,199. Interpretasinya itu very weak atau sangat lemah. Kalau 0,20 sampai dengan 0,399 interpretasinya itu lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,599 itu sedang. Kemudian 0,60 sampai 0,799 itu interpretasinya strong atau kuat. 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat atau very strong. Semakin mendekat dengan angka 1 atau min 1 itu semakin kuat hubungannya antara kedua variabel tersebut. Nah, arah hubungannya atau direction of correlation-nya selain mengetahui kekuatan hubungan, penelitian correlation juga menentukan arah hubungan antar variabel. Yang pertama, positive correlation. Jadi positive correlation itu terjadi ketika kedua variabel itu berubah ke arah yang sama gitu. Artinya jika variabel X meningkat, maka variabelnya itu juga meningkat. Kalau variabelnya X itu menurun, maka variabel Y-nya juga menurun. Kemudian ada negative correlation. Nah, negative correlation itu terjadi ketika kedua variabel itu ke arah yang berlawanan. Jadi kalau variabel X itu meningkat, maka variabelnya menurun. Kalau variabelnya X menurun, maka variabelnya itu meningkat. Itu contoh dari negative correlation. Kemudian ada zero correlation. Nah, zero correlation itu menunjukkan kalau tidak ada hubungan antara kedua variabel. Kemudian ada jenis korelasi berdasarkan data. Di sini ada Pearson correlation yang digunakan apabila data itu berdistribusi normal, kemudian memiliki hubungan linear bersikap rasio. Kemudian yang kedua ada Spearman rank correlation. Spearman correlation itu digunakan apabila datanya itu tidak berdistribusi normal, tidak memiliki hubungan linear dan bersifat no parametric atau linear. Kemudian yang ketiga itu ada point Biserial correlation. Nah, point
Mysterious correlation itu digunakan kalau satu variabel itu berbentuk dikotomus, hanya memiliki dua kategori seperti benar, salah, atau laki-laki, perempuan gitu. Kemudian ada variabel lainnya berupa data kontinu. Kemudian ada langkah-langkah penelitian correlation. Yang pertama itu menentukan masalah penelitian, yang menentukan hubungan apa yang ingin diteliti. Kemudian menentukan variabel, menentukan variabel yang akan dianalisis hubungannya. Terus kemudian menentukan sampel, itu partisipan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kemudian mengumpulkan data, bisa kuesioner, kemudian observasi, tes, survei. Kemudian menganalisis data itu menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, menginterpretasikan hasil analisis diplomat itu dasar kekuatan hubungannya, kemudian arah hubungan positif kah, negatif kah, atau tidak ada hubungannya. Kemudian ada analisis korelasi yang menggunakan SPSS. Nah, jadi SPSS ini adalah salah satu perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menghitung korelasi antar variabel. Jadi langkah-langkah itu masukkan data kedua variabel ke dalam SPSS, kemudian memberikan nama variabel sesuai data penelitiannya, itu memilih menu analyze atau correlate, kemudian verify. Nah, kemudian memilih variabel yang akan dianalisis dan menjalankan analisis untuk memperoleh nilai koefisien korelasi. Oke, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.